Magetan mana itu? Magetannya kota, Pak. Oh, Selosari. kalau di sama Temboro deket ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah cedak daripada Teng Madiun, Pak, deket sama Temboro. Ya soalnya beberapa bulan yang lalu diundang pasien ke sana sih ya. Jadi di sana tuh rata-rata di daerah Magetan ada beberapa pasien Mbak ya. Itu gangguan itu ada di rumah Mbak gitu. Jadi cara kerja dukun di Magetan itu kurang lebih hampir sama gitu. Nah, informasi Mbaknya ini kan katanya rumahnya ada kayak suara dilempar pasir gitu nggih? Dilempar batu gitu loh, Pak, cuma satu gitu. Tapi itu berkali-kali. Hari ini, besok tidak, besok lagi. Ya itu ciri-ciri ya kalau rumah itu ada suara-suara kayak lemparan batu, kayak suara ledakan, kayak suara lemparan pasir. Nah itu tanda-tanda rumah itu gangguan, Mbak. Jadi kalau umpamanya selalu ditempatin yang rumah gangguan itu nanti akan memicu penyakit medis gitu. Kalau Mbaknya ini sakit medisin apa? Alhamdulillah, saya itu belum punya keturunan, Pak Ustadz. Oh itu aja. Jadi kendalanya terhalang jodoh itu terhalang kehamilannya. Ya. Nah kalau pas yang kenapa Mbak? Sudah 10 tahun. Masya Allah. Jadi banyak mimpi apa yang diingat dalam bulan ini? Dalam bulan ini tuh terakhir saya mau pulang ke sini, ya kan? Biasa jalan lewat sebelah utara. Itu saya masuk jalan itu kok seperti biasanya. Kayak tersesat gitu Mbak ya? Kayak asing jalannya, kayak tersesat gitu? Iya benar Pak Ustadz. Terus saya mikir ini sampai enggak gitu loh. Iya. Nah itu tanda-tanda seperti itu gangguan Mbak ya. Nah sepertinya Mbaknya ini gangguannya sudah cukup lama loh Mbak. Rumah itu tuh sebetulnya gangguan sudah cukup lama sebetulnya. Iya, kalau rumah ini sebenarnya baru Pak Ustadz. Saya baru pindah itu akhir Desember. Oh, yang ini, yang rumah ini. Kalau yang dulu itu kontrakan, keadaannya pun kan tak pikir kesini sama seperti ini yuk. Dalam sejarah ngomong seperlunya, suka marah, kadang tiba-tiba marah gak ngerti apa alasannya ya gitulah pokoknya. Gini Mbak G, seseorang ya yang gangguan sihir itu kalau umpamanya dia pindah itu gangguan itu akan tetap mengikuti karena dukun sihir dari golongan manusia itu mempunyai kodam yang namanya itu bisa saya katakan itu dukun dari golongan jin. Jadi kemana target pindah akan diketahui gitu Mbak. Jadi kalau saya analisa itu gangguan yang di rumah ini itu bawaan gangguan lama Mbak gitu. Iya Pak Ustadz, itu saya tahu suami seperti itu pertengahan 2023. Emosional tinggi gitu atau anu Mbak? Iya kadang itu marah nggak jelas. Nunggu masak aja sebentar, apa jawabnya gini, kewajibanku apa? Entah nih gue bar masak gitu kan. Sebenarnya yo juga nggak siang pagi sebelum itu yo nggak telat banget nonton. Nggih. Pokoknya ada aja masalah sedikit, ada masalah gitu Mbak G. Tapi masnya nggak mau diruqyah Mbak G masnya? Ya dulu itu katanya pernah Pak Ustadz yang pertama, katanya dulu itu kenapa ruqyah, karena setiap ngaji itu merasa sesak, ya kan, terus kepala sebelah sini. Siapa itu juga masnya? Ya sering pusing itu dulu, tapi sudah sempat ruqyah sekali. Kemarin itu tak tanya sambil tidur Mas, coba ruqyah mana kurang ngerti. Dia itu bilangnya gini, orang di ruqyah itu belum tentu masuk surga katanya gitu. Iya bener sih. Ini enggak, maksudnya itu bener ada hadis Mbak. Itu benar ada hadis kalau seseorang yang diruqyah itu tempatnya neraka, tapi di situ ada titik komanya.
ruqyah sirkiyah. Yang ruqyah sirkiyah, yang ruqyah itu ruqyah yang bantuan sama jin, yang bersekutu dengan jin ya. Makanya ruqyah itu ada dua, ruqyah syariah dan ruqyah sirkiyah. Nah, kalau di dalam hadis itu mengatakan ruqyah di situ tidak akan mencium bau surga, itu namanya ruqyah sirkiyah, Mbak, gitu. Jadi harus diluruskan itu. Iya, saya kan bilang, tetapi apa salahnya nyoba pulang tentu, karena saya itu dari 2003 sampai ke sini 2024, saya tahu pertengahan 2023 sampai ini 2024, sifatnya itu kadang ya kalau orangnya pas serak, maksudnya pas itu dalam keadaan baik-baik saja ya emosionalnya biasa seperti biasa, tapi pas ada gangguan itu ya seperti orang lain. Yeah. Sebenarnya suami saya itu yang saya ya Pak Ustadz, saya tidak buka aib ya. Suami saya itu sebenarnya sholatnya rajin, sholat sunnahnya rajin, rajinnya rajin. Tapi di sisi lain kok seperti itu gitu loh, maksudku kok bisa ya orang sing begitu, maksudnya yang rajin melakukan ibadah tapi kok seperti itu gitu loh maksudnya. Iya, tidak ada jaminan Mbak ya kalau seseorang yang ibadahnya baik itu tidak kena gangguan sihir ya. Rasulullah juga seorang Rasul dan Nabi kan, tapi dia kena gangguan sihir ya. Nah, gangguan sihir tersebut itu adalah ujian gitu. Jadi sebetulnya seperti ini, yang saya curiga gangguan Mbak itu nggak bisa hamil itu dipicu atau gangguan terikat di badan suami gitu Mbak. Oh gitu Pak Ustadz. Ya makanya saya kan baca lihat TikTok itu, baca ternyata sihir apa itu yang Pak Ustadz bilang itu juga menghambat kehamilan gitu kan. Salah satunya sihir perceraian itu banyak faktornya ya, bisa memicu terhalangnya kehamilan ya, terus banyak yang ini termasuk Mbaknya ini selalu dalam lindungan Allah ini. Biasanya itu dia kena sakit medis gitu biasanya Mbak. Pak Ustadz, suami saya itu kena pelet Pak Ustadz. Ya itu tadi ya itu makanya saya khawatir ya, makanya saya itu kalau ruqyah suami istri ruqyah pasien itu suami istri harus ruqyah. Karena apa? Karena kadang-kadang itu di salah satu pasangan itu yang terikat gangguannya Mbak gitu. Suatu contoh, kalau umpamanya ternyata di badan gangguannya Mbaknya ini ada gangguan yang terikat di badan suami, maka nanti ruqyah itu hasilnya nggak kurang maksimal kalau berdekatan lagi dengan seseorang yang gangguan gitu Mbak. Makanya ini dah nanti kasih solusi nggih. Jadi intinya coba ini saya pengen mengetahui ya, kalau umpamanya Mbaknya ini di ruqyah nggak ada reaksi, maka gangguan ada dua kemungkinan, yang ada di rumah sama di suami. Kalau rumah itu pasti ya, kalau gangguan rumah pasti. Makanya kalau ini nanti di ruqyah nggak ada reaksi, berarti di antara dua itu gangguannya di antara di badan suami sama di rumah, okay? Kalau suami pasti, karena yang kena beliau gitu. Saya tak ambil resep dulu Pak Ustadz, nanti kalau muntah. Ya bisa. Ampun Pak Ustadz. Ya, ayo Mbaknya gunakan ya. Ini bulan Ramadan ini masih tinggal beberapa hari ya. Jadi gunakan bulan ini untuk meraih kesembuhan Mbak ya. Ayo pegang tangannya di bagian rahim. Tangan kanan di bagian rahim Mbak, pegang di rahim. Ayo minta doa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla sholihin. Yang di rahim, demi Allah,
semuanya keluar, semuanya keluar demi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Semuanya yang di rahim dilepaskan dari ikatan-ikatan buhul, ikatan perjanjiannya, semuanya keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma laqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Banyak yang tangan kanan dibuat putar-putar di perut ya, mutarnya seperti orang tawaf ya, berlawanan dengan arah jarum jam nggih, diniatkan untuk pembersihan nggih dari gangguan jin sihir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna la takhaf innaka antal ala wal qima fi yaminika talqaf ma sanau inna ma sanau kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal ala wal qima fi yaminika talqaf ma sanau inna ma sanau kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina aqatum minal musyrikin. Bersihkan rahim mbaknya ya Allah, bersihkan rahim mbaknya ya Allah, berilah amanah seorang bayi yang soleh-solehah ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul halikul bariul musyawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Enggaknya apa yang dirasain badannya? Penandang Pak Ustaz. Panas di punggung? Enggak, sudah enggak. Tadi airnya di situ ember sama sudah disiapkan kan? Sabun. Ayo fokuskan lagi ya, berdoa kepada Allah nggih. Fokuskan supaya di bulan Ramadan ini mbaknya di akhir ujian ini disehatkan, disembuhkan, disehatkan rahimnya, disegerakan momongannya nggih. A'udzubillahi minasyaitonir kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu. Lepaskan ikatan-ikatan yang ada di badan mbaknya ya Allah. Lepaskan ikatan buhul sihir yang ada di badan mbaknya ya Allah. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata rasqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin fala yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudik wa min syarri kulli nafsin aw 'aini hasid. Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sadhi bil basa isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifan la yughadiru saqaman. Sembuhkan mbaknya ya Allah. Bapak yang dirasain? Sudah enteng Pak Ustaz. Kenapa? Sudah enteng. Ini mbaknya itu sebetulnya pengaruh yang di badan itu cuma pengaruhnya sedikit ya. Jadi ini yang dominan ini sepertinya gangguan yang ada di rumah sama yang ada di badan suami, nggih.